Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM Channel kembali hadir mengabarkan terkait Bupati Pasuruan yang telah melakukan dosa besar. Bisa kita lihat, notabene adalah seorang bupati yang mendapatkan amanah besar dari masyarakat Pasuruan, justru malah mendukung dari gerakan antek penjajah Belanda. Jadi seperti itu. Dan kita semua disadarkan oleh penyampaian dari PCNU Kabupaten Semarang. Inilah yang menjadi dasar kita terus suarakan bahwa hari ini NU telah keluar dari kemelut panjang darurat klan Baalwi. Ini menjadi harusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita harus sadar begitu bahayanya klan Baalwi dengan berbagai doktrinnya. Kita perlu dengarkan penyampaian dari PCNU Kabupaten Semarang. Ini menjadi salah satu studi bandingnya bahwa bahaya klan Baalwi telah betul-betul mengoyak dan merusak akidah di Nahdlatul Ulama. Kita harus tegas, kita harus lawan hegemoni dari klan Baalwi. Sangat berbahaya dan ditegaskan oleh PCNU Kabupaten Semarang terkait doktrinasinya dari klan Baalwi, dan notabene begitu bahayanya klan Baalwi. Salah satunya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh klan Baalwi dengan mengaku pernah Mi'raj, ini artinya klan Baalwi menjadi kemusyrikan, jadi seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh PCNU Kabupaten Semarang ini telah tegas bahwa tidak ada lagi foto yang dipasang dari klan Baalwi. Ini menegaskan bahwa begitu bahayanya klan Baalwi dengan doktrinasinya. Jadi seperti itu. Nusantara harus sadar, kita semua harus merdeka dari rongrongan bahaya para kabib antek penjajah Belanda. Kurang ajar niku. Ojo ditiru. Pramila tengene madrasah-madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren harus tetap kita kenalkan anak-anak kita siapa tokoh thariqah kita, siapa tokoh ahli fikih kita. Persidangan. Terus apakah ada tindakan lain, upaya advokasi lain terhadap Gustom supaya agar Gustom ini bisa cepat keluar, tidak harus nunggu hasil putusan sidang nanti gitu kan? Saya katakan ada, ya. Saya katakan ada upaya lain yang akan saya lakukan dalam waktu secepat-cepatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bahkan apa yang saya lakukan ini lebih ekstrim daripada Prapit, ya. Nah, siapa yang akan melakukan? Saya pribadi, insya Allah, ya teman-teman. Saya pribadi yang akan langsung datang ke pengadilan, ya, akan melakukan upaya hukum di luar Prapit. Nah, apakah ada hubungan hukumnya antara kamu dengan pemakaman Winongan? Ada, ya. Saya memiliki hubungan, nanti dasar-dasar hukumnya, alasan hukumnya dan lain sebagainya akan saya buka.
tapi pasca saya mendatangi pengadilan, ya. Pasca saya mendatangi pengadilan negeri Bangil dengan seluruh berkas yang saya miliki, yang sudah dan lagi saya buat, yang lagi saya susun, ya. Jadi sekali lagi, apa sih korelasinya antara Ade Irawan dengan cungkup makam di situ ataupun dengan makam di situ? Itu hal lain yang tidak akan saya buka, ya. Dan ini sebetulnya siapapun warga di Republik ini berhak melakukan upaya hukum ini, kan gitu. Ada upaya hukum lain yang akan saya langsung saya yang melakukan, datang ke Pengadilan Negeri Bangil, ya. Nah, bicara hubungan hukum dan lain sebagainya, saya tidak akan mau membongkar di live ini. Saya akan tidak mau memberikan informasi dan lain sebagainya di live ini. Dan upaya ini adalah upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya di peradilan, ya, di tingkat peradilan. Tapi ini ada jurisprudensi yang mengatakan hak itu juga ada. Artinya saya tidak istilahnya tidak asal-asalan gitu loh. Karena apa? Karena ini dirasa saya rasa ini sangat perlu oleh para, saya bukan mengatakan ahli, ya, sangat perlu ini diluruskan oleh orang-orang yang paham hukum, sangat perlu ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti ilmu hukum atau tatanan hukum di Republik ini, karena ini ada kekhawatiran ini akan berdampak secara universal, secara Siap. dan kita juga harus kerja cepat, masalahnya kan takut keburu P21. Siap. Sekarang kan belum P21 nih. Nah, sebelum P21 kita saya buka aja, nggak apa-apa lah. Saya mau melakukan gugatan legal standing, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, orang tahu aku legal standing. Biar hubungan hukumnya ada gitu loh. Biar hubungan hukumnya ada. Kenapa bisa Ade Irawan bisa ikut serta gitu kan, bisa menggugat? Ade Irawan juga kan warga negara Republik Indonesia. Walaupun saya tinggal di Subang, saya memiliki hak hukum terhadap objek tanah yang notabene tanah itu tanah umum gitu loh. Mau tanya Kang Ade boleh nggak? Ya? Mau tanya. Ya, siap. Kang Ade ini statusnya pengacara Gustom, sebagai pengacara punya apalah namanya, ya, untuk niku Imam Syafi'i niku wangun dadi murid Muqaddam. Lah niku kan ngino niku. Ngino nggih? Ngino. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, napa malih yang paling abus, tarekah tetap yang kita menjadi panutan tiang tarekah niku setunggal, Sayyidina Abdul Qadir Jailani atau Sayyidina Abdul Hasan Asyadzili, yang itu dirumuskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan dirumuskan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tapi sekarang niki enten tawasul yang tidak pernah menyebut Abdul Qadir Jailani, tidak menyebut Syekh Abu Hasan Asyadzili, tapi menyebut namanya Muqaddam. Niki wis kurang ajar niki. Kurang ajar niki. Ojo ditiru. Pramila tengene madrasah-madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren harus tetap kita kenalkan anak-anak kita siapa tokoh thariqah kita, siapa tokoh ahli fikih kita,